Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Hari ini kita akan bertemu lagi untuk materi tentang konsep standar intervensi perawatan Indonesia. Materi ini masih saya ambil dari sumbernya dari Dewan Pengurus Pusat Persatuan Perawat Nasional Indonesia, di mana kemarin kita sudah mempelajari tentang konsep SDKI dan konsep SLKI. Sekarang adalah konsep untuk materi terkait dengan standar intervensi perawatan Indonesia. Bagaimana? Apakah mahasiswa sudah memegang buku sikinya masing-masing? Mohon sekarang perhatikan buku sikinya. Kita akan coba masuk ke materi untuk standar intervensi, dan nanti setelah ini kita akan ada coba kuis ya terkait dengan pemahaman Anda terkait dengan standar intervensi. Baik, untuk pembuatan standar intervensi ini adalah ada beberapa prosesnya ya. Jadi kita menentukan membuat intervensi ini merujuknya adalah adanya diagnosis perawatan terlebih dahulu pastinya. Kemarin kita sudah belajar tentang analisa data, di mana analisa data ini adalah isinya data subjektif, data objektif, atau gejala mayor dan minornya ya, bagaimana pasien mengatakan apa yang dia rasakan atau yang tampak. Kemudian Anda sudah mengidentifikasi juga apakah jenisnya ini adalah aktual, apakah resiko ataupun promkes, sehingga Anda bisa menentukan bahwa ini adalah jenisnya, misalnya kemarin bersihan jalan nafas tidak efektif begitu ya, atau resiko aspirasi ya, itu adalah identifikasi untuk masalahnya. Kemudian merumuskan diagnosisnya, penyebabnya apa dan sebagainya, kemarin kita sudah mempelajari. Kemudian penentuan luarannya berdasarkan kriteria hasilnya seperti apa, baru kita menentukan intervensi berdasarkan label dan tindakannya apa ya. Oke. Kalau teman-teman bisa lihat atau mahasiswa bisa lihat, kita buka bukunya untuk daftar isi. Di sana ada label intervensi ya, misalnya manajemen nyeri dan lain sebagainya. Nah, ini penulisan intervensi keperawatan, yaitu label intervensi. Jadi nama dan intervensi, kemudian ada tindakannya. Nah, di sini sebenarnya saya juga ingin menginformasikan bagaimana sih cara bacanya. Sama seperti kemarin SLKI ya, sama seperti SLKI, caranya adalah sekarang coba teman-teman buka buku sikinya, tolong dipegang. Kita sepakati, kemarin kita menentukan diagnosis bersihan jalan nafas tidak efektif misalnya. Sorry yang gampang lah ya, nyeri akut lah misalnya. Nyeri akut, diagnosisnya adalah nyeri akut. Nah, kemudian sekarang Anda ingin tahu intervensinya apa sih untuk nyeri akut begitu ya. Anda boleh lihat buku yang paling halaman paling belakang. Anda lihat label nyeri akut, berarti huruf N. Oke, sudah dapat nyeri akut? Oke, kalau sudah dapat nyeri akut, di sana ada intervensi utama, ada intervensi pendukung. Ada? Nah, intervensi utama ada manajemen nyeri dan lain sebagainya, banyak sekali, dan intervensi pendukung juga banyak sekali. Itu bisa Anda tulis semua? Oh, bisa, tinggal dipilih sesuai dengan pasiennya, dengan keadaan subjek dan objektif pasien yang memang pada saat itu dibutuhkan. Ketika Anda sudah buka, misalnya Anda ketemu manajemen nyeri, maka Anda cari ke depan, yaitu huruf M. Apa tadi? Manajemen nyeri. Nah, berarti silahkan Anda buka, di sana ada manajemen nyeri. Oke, sudah sampai sana? Anda lihat di sana ada unsur-unsurnya. Ada observasi, ada terapeutiknya apa, ada edukasi, ada kolaborasi. Sampai sini? Oke, saya ulangi. Anda pertama tentukan dulu diagnosis perawatannya apa. Tadi nyeri akut. Nyeri akut adalah diagnosis perawatannya. Setelah itu, Anda buka buku sikinya yang paling belakang. Kemudian Anda buka manajemen untuk nyeri akut. Di sana ada pendukung, ada pendukung, ada utama. Anda lihat, boleh pilih salah satu di antaranya. Misalnya, atau Bu, saya ada 2 nih kayaknya cocok, 3. Itu silahkan disesuaikan dengan pasiennya. Kalau sudah ketemu, kita anggap saja yang utama itu manajemen nyeri. Berarti huruf M, kemudian Anda ke depan. Nah, di sana ada manajemen nyeri, Anda tinggal lihat ada unsur OTEK-nya. Nah, kalau sudah ketemu, berarti Anda tinggal disalin. Bu, itu harus ditulis semua? Silahkan dibaca dulu, disesuaikan dengan pasien. Jika memang memungkinkan, semuanya ditulis. Yang paling penting adalah huruf T-nya atau terapeutiknya. Ya, huruf di terapeutik itu adalah SOP atau pelaksanaan bagaimana itu terjadi. Karena apa? Nanti ketika Anda diuji kompetensi,
pertanyaannya adalah apakah tindakan selanjutnya, misalnya pasien sudah dicuci lukanya, tindakan selanjutnya apa? Nah, berarti berdasarkan SOP. SOP itu ya di terapetik itu, gitu ya. Jadi sudah membiasakan terapetik itu ditulis berurutan. Jangan ada yang di-cut kecuali ada yang tidak sesuai dengan pasien, gitu ya. Karena tulisannya banyak Bu, jadi saya males nulis. Nah, itu ya nggak boleh, gitu ya. Jadi misalnya disesuaikan dengan kebutuhan pasien. Oke, sorry. Nah, jadi hindari kata kerja. Jadi bunyinya itu apa ya, kata perintah ya. Jadi identifikasi gitu. Jangan mengidentifikasi, tidak ditambahin me gitu ya. Artinya bukan kata kerja. Kalau kata kerja itu adalah implementasi. Kalau intervensi adalah dia kata suruh ya, perintah gitu. Ini ada 8 jenis deskriptor, silahkan Anda perhatikan saja, nanti dibaca slide saya, karena saya tidak menjelaskan semuanya. Oke, ini juga sama. Nah, ini yang perlu Anda pahami, tadi hindari kata kerja, jadi bentuknya adalah kata perintah. Tapi yang saya kasih garis merah ini adalah kata kata perintah yang tidak boleh lagi digunakan. Ya, misalnya kaji, observasi begitu ya, dan evaluasi. Kalau kaji itu hanya mengkaji tapi tidak dilakukan intervensi gitu ya. Observasi hanya dilihat saja tapi tidak dilakukan secara berkala. Evaluasi ya, ini kata perintah ini yang 3 ini perlu dihindari, sehingga yang dianjurkan adalah periksa, identifikasi, dan monitor. Kenapa? Karena ketika kita bicara monitor itu dilakukan secara berkala. Beda dengan ketika Anda bicara observasi gitu ya. Identifikasi dicatat, dilakukan, gitu namanya identifikasi. Oke. Jadi atau juga hindari tindakan yang sifatnya dua. Misalnya identifikasi dan monitor gitu ya. Itu cukup satu saja. Nanti coba Oke, sekarang gini, coba Anda buka mana saja terserah Anda, buka di situ ada unsurnya observasi deh. Observasi di sana pasti ada bunyi monitor apa gitu ya, identifikasi apa gitu. Itu coba Anda lihat pasti ada di sana kalimatnya hanya satu, tidak ada identifikasi dan monitor gitu ya. Hanya satu bagian saja. Oke, dan sifatnya ada nanti tulisannya, Anda sekarang buka, silahkan buka, acak saja silahkan. Anda ada kolaborasi, di sana ada jika perlu. Nah, jadi kalau misalnya sesuai kebutuhan aja gitu ya, misalnya kayak pemberian antibiotik jika perlu, artinya kalau memang pasien butuh antibiotik ya pasti berkolaborasi gitu ya. Nah, ini unsur yang tadi saya bilang, ada observasi, ada terapeutik, edukasi, dan kolaborasi. Tidak semua intervensi ada OTK-nya. Ada yang hanya OT sampai E saja, tapi nggak ada yang O-nya nggak ada. Yang nggak ada itu hanya kolaborasi. Jadi misalnya ada beberapa yang memang murni tindakan keperawatan, tidak perlu melakukan kolaborasi. Jadi teman-teman perlu perhatikan atau mahasiswa perlu perhatikan tentang unsur ini. Yang perlu Anda perhatikan adalah unsur di bagian terapeutik. Itu adalah SOP yang perlu Anda lakukan. Misalnya, perawatan luka. Nah, perawatan luka ini perlu Anda pahami bahwa perawatan luka mulai dia dari pakai handscoon bersih sampai dia harus melakukan manajemen ke keluarga seperti apa sih gitu ya. Jadi itu berurutan. Jadi jangan diacak-acak. Itu sudah berdasarkan hasil rekomendasi. Jadi Siki ini juga rekomendasinya dari NIT, dari Dungus, dari banyak ya sumbernya gitu. Jadi ini adalah berdasarkan hasil yang memang sudah disesuaikan. Jadi mohon dipahami. Baik, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Kita nanti langsung aplikatif. Nanti kalau ada yang mau didiskusikan, kita bisa didiskusikan. Terima kasih banyak. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue lagi bikin video. Ada suara.